Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Semada Podcast. Kami alamatnya di Balawarti Gang 2 nomor 37A Kediri, di SMA Pawiatan Daha Kediri. Untuk siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang penerimaan peserta didik baru, kemudian juga unggulan-unggulan yang ada di SMA Pawiatan Daha, serta kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan di SMA Pawiatan Daha. Perkenalkan dulu, saya Arnita Arfiani dan kali ini saya bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Ibu Lili Munjayana SSI yang ada di sebelah kiri saya. Selamat siang Bu Lili. Selamat siang Bu Ernita. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kelihatannya beliaunya lagi semangat banget gitu ya untuk mengajak anak-anak SMP dan MTS di Kota Kediri yang mungkin siang hari belum mendapatkan sekolah untuk gabung bersama kami. Betul Bu Lili? Iya, kami menunggu partisipasi atau mungkin anak-anak untuk ke SMA Pawiatan Daha ya untuk mendaftar ya. Segera mendaftar. Oke, segera mendaftar karena masih banyak promo-promo untuk kalian semua yang siang hari belum mendapatkan sekolah. Baik, sebelumnya kita ucapkan selamat dulu ya yang sudah dapat sekolah, tapi yang belum jangan khawatir. Di SMA Pawiatan Daha Kediri, alamatnya di Balawarti Gang 2 nomor 37A masih membuka pendaftaran baru. Yang jelas kami bebas zona, jadi dimanapun Anda berada, dimanapun kalian bertempat tinggal, kalian bisa bersekolah di SMA Pawiatan Daha Kediri. Baik, kita ngobrol dulu ya dengan Bu Lili. Ini kita mau bahas tentang yang pertama adalah unggulan dulu ya. Mungkin kalian pengen tahu apa sih kenapa harus kita daftar ke sekolah SMA Pawiatan Daha. Baik Bu Lili, kita punya satu unggulan sekolah yang namanya Prodistik. Mungkin sebagian kalangan ada yang sudah paham itu Prodistik apa, tapi mungkin banyak juga yang belum paham apa sih Prodistik, karena banyak juga para pendaftar untuk siswa baru yang nampaknya belum begitu paham tentang Prodistik. Oke, silakan Bu Lili, Prodistik itu apa dan jurusan apa aja, manfaatnya apa akan disampaikan oleh Bu Lili. Silakan Bu Lili. Iya, terima kasih. Jadi program unggulan SMA Pawiatan Daha di sini adalah Prodistik. Prodistik itu merupakan program terapan berbasis IT yang kita bekerja sama dengan ITS Surabaya. Nah, di Prodistik ini kita membuka 2 jurusan, yaitu komputer perkantoran dan desain grafis. Jadi nanti anak yang ambil jurusan komputer perkantoran itu akan diajari terkait pengolahan kata, kemudian pengolahan angka, dan juga diajari terkait pengolahan data. Jadi nanti kemampuan dalam mengolah kata, angka maupun data itu jadi lebih meningkat, terutama di bidang IT, karena kita tahu sendiri sekarang mau tidak mau ya kita harus melek teknologi. Betul. Kita harus ngerti perkembangan zaman gitu. Kemudian untuk desain grafis, jadi jurusan yang kedua itu desain grafis. Nanti di situ anak-anak diajari terkait dasar-dasar desain grafis. Kemudian aplikasi terkait desain ilustrasi dan desain vektor. Di kedua jurusan itu nanti diajarkan terkait IT-preneurship. Jadi gimana ya caranya nanti misalkan memasarkan, jadi hasil karya mereka itu seperti apa, dan nanti di akhirnya itu ada tugas akhir. Di sini untuk Prodistik yang didapatkan anak-anak, nanti anak lulus itu tidak hanya mendapatkan ijazah SMA, tapi mendapatkan sertifikat setara D1 langsung dari ITS. Oke, berarti itu sekolah sambil kuliah karena sertifikatnya sudah diakui setara D1. Baik, untuk Prodistik sendiri Bu Lili, itu nanti anak mulai kelas berapa, dimulainya, terus bagaimana cara mengambil jurusannya? Jadi Prodistik merupakan program wajib sekolah. Jadi dari kelas 10 anak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Prodistik. Untuk jurusannya dikembalikan ke anak, karena ya kita juga mengikuti kurikulum sekarang jadi berbasis pada anak, keinginan anak, kebutuhan anak itu seperti apa, jadi dikembalikan ke anak. Jadi kamu lebih senangnya milih jurusan yang mana? Tapi itu program wajib sekolah yang jelas. Jadi anak harus milih salah satu jurusan dari 2 jurusan yang ditawarkan. Mulai kelas 10. Mulai kelas 10. Begitu mereka masuk? Iya. Begitu masuk, jadi nanti untuk Prodistik itu menyelesaikan 25 SKS. Anak-anak menyelesaikan 25 SKS, diselesaikan selama maksimal 5 semester. 5 semester. Iya, jadi nanti di kelas 10 semester 1 itu sudah mulai untuk program Prodistiknya. Iya.
diakhiri nanti sampai semester 4 itu kelas 11 semester 2. Oke, jadi nanti sekolahnya juga sambil kuliah, seperti Iya. begitu, pakai istilahnya begitu. Kemudian pembelajaran untuk prodistik itu kira-kira bagaimana? Apakah jadi satu di jadwal pelajaran sekolah atau akan dilaksanakan setelah pulang sekolah? Bagaimana, Bu? Prodistik itu untuk pembelajarannya di luar kurikulum nasional ya. Iya, 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 iya. Jadi kita di luar KBM, di situ nanti untuk penjadwalannya setelah jam pelajaran. Kemungkinan untuk 1 minggu hanya 2 kali tatap muka saja. Dan yang jelas kita langsung di lab komputer, karena mau tidak mau kalau kita belajar IT ya langsung praktek, karena kalau teori itu sulit nantinya. Iya, iya. Baik untuk semua ya, teman-teman, teman-teman, mesti adik-adik gitu ya, SMP dan MTS, atau mungkin ibu-ibu yang sekarang menyaksikan kami dan masih bingung putra-putri yang mau didaftarkan kemana, yang baru saja lulus SMP dan MTS, silahkan langsung gabung di SMA Pawiatan Daha. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lili, bahwa kita punya program prodistik, itu ilmu terapan di bidang komputer dengan 2 jurusan, komputer perkantoran dan desain grafis, yang ditempuhnya bersamaan dengan ketika mereka sekolah. Jadi ketika mereka lulus nanti di kelas 12 selesai akan mendapatkan ijazah plus sertifikat dari ITS, setara D1 dari ITS. Baik, itu tentang prodistik ya. Nanti kalau pengen jelas lagi seperti apa, bisa langsung datang ke sekolah di Jalan Balawarti Gang 2 nomor 37A Kediri, atau mungkin bisa juga lewat telepon, lewat WA boleh, nanti kita akan tayangkan di ini ya, ketika kalian menyaksikan. Baik, kita lanjut lagi, boleh masih tentang prodistik itu kan bersamaan dengan jam pelajaran ya. Berarti kira-kira kita masuk jam berapa, pulang jam berapa? Iya. Jadi kalau kurikulum nasional di situ nanti untuk pelajaran saja setidaknya nanti sekitar jam 6.45 kita sudah mulai pembelajaran, diakhiri sekitar jam 15-an nanti. Kemudian kalau memang ada penjadwalan prodistik berarti ya langsung ngikuti kegiatan prodistik. Begitu. Tapi nggak 1 minggu full untuk prodistik, enggak. Paling hanya dialokasikan pada 2 hari tertentu. Jadi tetap ada tambahan jam untuk prodistik, tetapi tidak setiap hari karena ditempuh selama 5 semester. Itu untuk prodistik. Sekarang kita karena Bu Lili sudah menyinggung tentang kurikulum nasional, maka kita akan membahas tentang kurikulum nasional, dan yang kita laksanakan di SMA Pawiatan Daha adalah kurikulum Merdeka. Baik, untuk kurikulum Merdeka itu seperti apa? Memang masih banyak orang yang belum begitu memahami seperti apa kurikulum kita, walaupun di tahun ini sepertinya semuanya memakai kurikulum Merdeka, betul Bu Lili ya? Iya. Jadi untuk SMA Pawiatan Daha di sini alhamdulillah SMA Pawiatan Daha merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka itu sudah 1 tahun. Nah, bedanya apa dengan kurikulum sebelumnya? Istimewanya apa gitu? Jadi di kurikulum Merdeka di situ intinya pembelajaran itu berbasis pada anak, menyesuaikan kebutuhan dari peserta didiknya. Kemudian kegiatan pembelajarannya ada di kegiatan intrakurikuler yaitu pembelajaran, kemudian co-kurikuler yaitu pada proyek. Jadi anak-anak nanti belajar terkait proyek. Nah, intinya apa? Menciptakan peserta didik yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ditekankan pada profil pelajar Pancasilanya. Selain itu juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi pada intra, ko, dan ekstra itu nanti saling berkaitan. Nah, jadi di situ kita ya menerapkan profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi begini, kalau di kurikulum sebelumnya di mana kita pembelajaran itu guru yang menjelaskan, tetapi sekarang justru dibalik, anak-anak yang lebih terfokus ke anak-anak begitu, supaya lebih aktif begitu ya. Aktif mencari tahu terkait materi-materi tertentu gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian bersekolah di SMA Pawiatan Daha, kalau di kemarin memang kita masih beda gitu ya, tapi sekarang kurikulumnya karena semua harus memakai kurikulum Merdeka, jadi hampir semuanya sama, cuman kita di kelas 11 sudah pakai kurikulum Merdeka. Untuk kelas yang sekolah-sekolah lain ada yang belum memakai kurikulum Merdeka. Nah, ada pertanyaan Bu Lili tentang penjurusan.
penjurusan IPA, IPS, apakah masih ada istilah IPA, IPS atau sudah tidak ada? Atau kita masih menggunakan IPA, IPS, jadi ketika ada jurusannya ke IPA, IPS, kalau untuk pembelajarannya nanti kan tentang di kurikulum mereka ada pilihan. Cuman istilahnya pakai kelas IPA, IPS atau secara umum gitu, bagaimana? Jadi gini, bedanya lagi dengan kurikulum sebelumnya. Di kurikulum Merdeka, di kelas 10 anak itu belum dijuruskan. Jadi anak-anak itu masih mempelajari mata pelajarannya IPA juga mata pelajarannya IPS. Nah, dari situ nanti di kelas 10, di kelas 11-nya nanti baru ada kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi anak mau ngambil kelompok mata pelajaran apa didasarkan setelah SMA dia mau ngambil jurusan apa atau ngambil jurusan kuliahnya apa, mau kemana gitu, iya. jadi lebih pasti gitu ya. Iya gitu. Baik, itu keistimewaan dari kurikulum Merdeka, di mana anak-anak itu kalau biasanya ditanya mau kemana masih bingung, sekarang nggak mau kemana, dia harus tahu pasti ini mau kemana. Jadi nanti akan mengambil pelajaran apa gitu kan ya. Jadi di situ nanti tetap dalam bimbingan ya. Jadi kan ada anak masih labil, kadang-kadang anak masih labil, bingung. Hari ini pengen A, besok pengen B gitu. Oke. Jangan khawatir, kita masih akan terus membimbing putra-putri yang ada di SMA Pawiyatan Daha untuk mengambil jurusan apa, mata pelajaran apa, sesuai dengan kemampuan, apalagi Beli, kemampuan, kemudian ada bakat minat gitu ya. Iya, kebutuhan. Iya. Dan nanti juga ada kita lihat juga dari psikotes yang kita laksanakan. Baik, terima kasih Bu Lili untuk semua penjelasannya sudah disampaikan, baik untuk Prodistik maupun untuk kurikulum Merdeka. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti untuk membahas yang lain ya. Baik, untuk semuanya saja, jangan lupa untuk yang lulusan SMP dan MTS yang belum mendapatkan sekolah, langsung saja datang ke SMA Pawiyatan Daha Kediri di Jalan Balawerti Gang 2 nomor 37A Kediri. Kita akan berikan pelayanan semaksimal mungkin, dan sekali lagi kami tunggu kalian semua untuk bergabung. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.